Puji nama Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, aku harap semuanya tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari Bapak Ibu kembali kita beribadah di pagi yang indah yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah yang kudus pagi hari ini. Bapak Ibu, pagi hari ini apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi sakitmu, apapun yang menjadi beban pikiranmu, mari kita mau tanggalkan itu semua. Mari kita mau lepaskan itu semua, kita mau bebas pagi hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersaat teduh sebentar untuk menikmati setiap kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Yesus Segala Raja, dimuliakan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, menyucikan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian dari awal.
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini hati kita benar-benar layaknya tanah yang kering, yang rindu untuk diairi, yang rindu untuk menerima air hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan yang murni. Biarlah kita senantiasa mau rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita gak mau bosan, kita gak mau acuh sama perintahnya Tuhan, sama kebenarannya Tuhan, karena pada dasarnya kebenaran Tuhan justru akan mengubahkan kehidupan kita, justru akan memberkati kehidupan kita, menegur kita, menggarap kita, mengingatkan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar acara yang biasa dilakukan, melainkan kita benar-benar rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan perlahan, dengan lembut. Biarlah Tuhan Kau mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah
Kami terlalu percaya Bapa, bahwa saat Roh-Mu beracara di tengah-tengah kami, saat Roh-Mu beracara di dalam setiap kehidupan kami, maka di setiap detik, menit, jam dan waktu-waktu hidup kami akan terus mengalami pemulihan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Engkau berikan pada pagi ini Bapa. Kami semuanya bersama dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Kami siap untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Bukan saja lewat ibadah kami pada pagi ini, tetapi di setiap kesempatan waktu-waktu yang Engkau berikan, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memimpin ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga di dalamnya yang kami rasakan dan kami nikmati hanyalah Engkau semata-mata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi ini. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami undang dari tempat masing-masing boleh bangkit berdiri. Pagi hari ini mari kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian tiada terukur, karena kita percaya bahwa kasih Tuhan tiada pernah terukur. Seluas samudra pun tidak bisa terukur kasihnya Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian dengan bersuka cita, dengan bertepuk tangan katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, akan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku
Tuhan terlalu besar, tidak dapat kita ukur. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita sambung pujian kita. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mengarahkan segala kekuatannya untuk menyertai kita, untuk menjawab kita. Haleluya, kita pujian lebih sekarang. Geraklah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita akan pujian demi semulakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak dengan suara tekan. Allah bangkit, bernyanyilah. Setiap musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Biarlah kita mau percaya bahwa kita punya Allah yang bangkit, Allah yang dahsyat, Allah yang duduk di tahta, memerintah senantiasa. Dan yang menjadi kerinduan kita juga boleh bersama-sama Tuhan memerintah di kerajaannya yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang datang bukan seperti rutinitas, bukan seperti biasanya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi biarlah senantiasa dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah kita menemukan kebutuhan kita akan Tuhan. Kita menemukan berkat Tuhan lewat kebenarannya. Dan biarlah firman Tuhan juga boleh mengubah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Setelah pada pujian ini untuk doa kebenaran firman Tuhan, minta dengan kasih Kristus Ibu Wildia akan membawakan kita di dalam doa. Mari kita angkat pujian pertolongan-Mu. Haleluya. Kita mau katakan bahwa hatiku selalu tenang Tuhan, jika aku bersama denganmu, jika aku dekat denganmu, hatiku tenang. Itulah yang kubutuhkan Bapa. Haleluya.
tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian lebih sungguh lagi. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Takkan pertolonganmu, amin, begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, tidak hentinya kami mengucap syukur anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapak. Kalau saat ini
kami masih bisa mengikuti ibadah meskipun sampai detik ini kami tetap online, tapi tidak mengurangi sukacita kami, kerinduan kami untuk kami memuliakan, memuji Engkau Tuhan. Bapa, inilah pujian penyembahan kami. Kiranya pujian kami, penyembahan kami benar-benar menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, kebenaran yang kami dengar, itu adalah isi hati Tuhan, itu adalah kebenaran Tuhan yang murni, yang mampu mengubah karakter kami, membentuk kami, menjadi pribadi yang benar-benar Engkau inginkan, Bapa. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, kuduskan layakan kami, Bapa. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu yang kudus, Bapa. Bapa, kami terima berkat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo, bagaimana kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing? Saya harap semua sehat-sehat walafiat, dan terutama di tengah-tengah pandemi ini tentu sekali kita itu berharap kita itu selalu bisa menjaga kesehatan dan bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi. Baik, di pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar daripada Nabi Habakuk. Kita coba membaca Alkitab yang tertulis dalam Habakuk 1 ayat yang ke-7 sampai ke-4. Habakuk 1 ayat yang Habakuk 1 ayat ke-2 sampai ke-4 ya. Habakuk 1 ayat ke-2 sampai ke-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Dengan judul perikop, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Iya, aniaya, dan kekerasan dan pertikaian terjadi. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sampai di sana pembacaan untuk sementara firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini Bapak Ibu, dengan judul yang kita akan sama-sama renungkan di pagi hari ini, bersukacita di padang gurun. Nah, ketika kita memikirkan tema ini Bapak Ibu, bersukacita di padang gurun bukan tentang berbicara orang yang sedang melakukan perjalanan ke padang gurun ke Timur Tengah sana berwisata, dan dia menikmati suasana liburannya, dan dia bersukacita. Tentu bukan yang demikian yang dimaksud di dalam bersukacita di dalam padang gurun ini. Bercerita tentang Nabi Habakuk ini, membicarakan di dalam pasal yang pertama ayat ke-2 sampai ke-4 ini. Ini adalah sebuah keluhan seorang nabi terhadap ketidaksetiaan dari bangsa pilihannya, kerajaan Yehuda, yang telah berbalik meninggalkan Allah dan berpaling kepada allah-allah lain yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mengingat sejarah ya, bagaimana Allah membawa bangsa Israel ini kepada tanah perjanjian. Walaupun mereka mengalami perpecahan, berpisah antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan oleh karena dosa-dosa bangsa Israel dan kerajaan Yehuda sama-sama, akhirnya Tuhan izinkan mereka mengalami penindasan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Oleh karena apa? Oleh karena dosa mereka.
Oleh karena mereka meninggalkan Allah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah keluh kesah seorang nabi. Bagaimana orang-orang yang benar ketika di kerajaan Yehuda, ketika banyak orang meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada Allah lain. Ketika mereka meninggalkan Tuhan itu, mereka berlaku seperti orang-orang yang fasik, bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tindakan mereka mengekspresikan keimanan mereka. Perbuatan mereka mencerminkan siapa Tuhan mereka. Ketika mereka berpaling dari situ. Akhirnya, bahkan orang-orang benar yang ada di dalam lingkungan kehidupan mereka, mereka sesah, mereka intimidasi, mereka kucilkan. Bahkan orang-orang yang kecil saja, yang sebangsa mereka, yang tidak berdaya, mereka jadikan perbudak. Padahal itu sangat dilarang oleh Tuhan. Nah, inilah keluh kesah dari seorang nabi di zaman itu. Bapak Ibu sekali Tuhan, dan dikasih Tuhan, pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini kepada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan izinkan. Seakan-akan Tuhan membiarkan ini semua terjadi, tidak melakukan apa-apa untuk bangsa Yehuda ini. Tidak melakukan perbuatan apa-apa, membiarkan orang jahat, membiarkan orang fasik menganiaya orang benar, sehingga tidak ada keadilan. Keadilan menjadi terbalik. Inilah yang dikeluhkan Nabi Habakuk ini kepada Tuhan. Dan Tuhan sepertinya tidak menjawab dan tidak memberikan solusi terhadap keluh kesah dari seorang nabi. Kita mengingat Bapak Ibu, bagaimana seorang nabi, bagaimana ketika dia menerima pengwahyuan dari Tuhan atau penglihatan dari Tuhan, selalu di mulutnya itu tidak bisa menahan perkataan Tuhan itu, seperti api yang ada, bara api yang ada di mulutnya, sehingga dia harus ungkapkan, tetapi akhirnya dia mengalami penekanan dari orang-orangnya sendiri. Itu adalah keluh kesah dari seorang nabi. Ketika kita menarik sedikit kepada kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu sekali kita akan berpikir, kalau kita mungkin bergumul tentang sesuatu hal, mengharapkan dan memohonkan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kelihatannya seakan-akan Tuhan itu tidak memperdulikan kita, tidak menunjukkan tanda-tanda jawaban atas doa kita. Dan kita melihat, kok bisa Tuhan membiarkan aku berjalan sendiri? Kok Tuhan membiarkan aku melewati masa-masa sulit sendiri? Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi aku? Apakah Tuhan tidak mencintai aku lagi? Ini bisa saja sangat relevan dengan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita bertanya, apakah Tuhan masih berkuasa? Tetapi di sini Bapak Ibu, di ayat yang kelima sampai ayat ke-11, itu menjelaskan bahwa Tuhan tidak diam atas perlakuan, atas tindakan orang-orang pilihannya, orang-orang Yehuda ini. Tuhan ternyata tidak diam, Tuhan ternyata tidak tersembunyi, tetapi dia memberikan jawaban kepada Nabi Habakuk. Dan Tuhan mengatakan, kalau saya representasikan lebih sederhana, hai Habakuk, aku tidak diam. Aku melihat perbuatan bangsa Yehuda ini yang jahat, yang berpaling daripadaku. Aku akan mengirimkan satu bangsa yang besar. Orang-orang Kasdim, bangsa Babel ini, akan meremukkan mereka, menghanguskan orang-orang fasik, akan menghukum mereka. Kita kenal ini, bangsa Babel ini, bangsa yang kejam. Kalau dijelaskan di sana itu, kudanya lebih cepat dari macan tutul. Kegarangan dari kudanya di malam hari lebih ganas daripada serigala. Kekuatannya, pasukannya,
serdalunya sangat kuat. Bahkan raja-raja di sekitar mereka kekhawatiran ketika mendengarkan nama mereka. Ketika mendengarkan deru perang mereka ketakutan. Dan inilah yang Tuhan kerjakan. Tuhan izinkan bangsa Babel ini untuk menghukum bangsa Yehuda. Bangsa Babel ini tidak terkenal dengan belas kasihan. Ketika mereka akan menyerang satu bangsa, kerajaan, mereka tidak pandang pilih, tidak pandang bulu. Baik kecil, baik anak-anak, baik yang sedang hamil, baik yang tua, mereka akan tebas dengan pedang mereka. Itu adalah kekuatan mereka. Itulah yang mereka andalkan. Terkenal dengan kekuatan mereka. Dan kita naik kepada ayat yang ke-12. Pasal yang pertama. Di sini kembali lagi Nabi Habakuk mempertanyakan Tuhan. Tuhan, ini tidak adil. Di mana keadilan Tuhan? Masakah orang yang lebih jahat, bangsa Babel ini yang lebih jahat ini, Tuhan izinkan untuk menghukum bangsa yang lebih baik, Yehuda ini? Masakah Tuhan mengizinkan? Sehingga dikatakan di ayat yang ke-12, bukankah engkau Tuhan ya? Engkau ya Tuhan, dari dahulu Allah yang Maha Kudus tidak akan mati. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumnya. Ya gunung batu, yang telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu telah suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat kelaliman itu dengan mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang-orang yang lebih benar dari dia? Ya, ini yang dikeluhkan lagi. Kalau di awal tadi, Nabi Habakuk berkeluh kepada Tuhan. Orang-orang fasik yang ada di Yehuda menindas orang-orang benar. Nah, tapi ketika Tuhan memberikan jawaban yang lain, Tuhan kirimkan bangsa Babel untuk menghukum mereka. Dan di sini pertanyaan daripada Nabi Habakuk kepada Tuhan, masakah mungkin orang yang lebih jahat menghukum yang lebih baik? Ini tidak adil. Ini tidak adil. Kadang kalau kita melihat, sepertinya Nabi Habakuk ini berharap Tuhan bekerja sesuai dengan keinginan, sesuai dengan konsep dari Nabi Habakuk sendiri. Tetapi Tuhan itu sesuatu bekerja dengan caranya, dengan cara yang misterinya, dengan keadilan Tuhan. Tuhan mengirimkan yang lebih jahat. Tapi apakah Tuhan tidak peduli? Tuhan sangat peduli terhadap bangsa ini. Ketika bangsa yang lebih jahat ini akan menghukum, ini adalah ketakutan besar bagi bangsa Yehuda. Ya, tetapi tidak sampai di sana, Bapak Ibu. Tidak sampai di sana. Ketika Nabi Habakuk mempertanyakan kedaulatan Allah, Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, punya kewewenangan. Engkau Allah yang selalu memberikan surprise atas setiap pergumulan kita, yang tidak menjawab keinginan kita, yang tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan caranya yang surprise. Itulah misteri Tuhan. Ketika Nabi Habakuk melihat itu semua, Tuhan juga tidak diam. Tuhan mengatakan, aku juga akan menghukum bangsa Babel ini, orang-orang Kasdim ini. Aku akan menghukum karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan bangsa-bangsa Persia untuk menghancurkan bangsa Babel, kerajaan Kasdim ini. Ketika kesombongan daripada Babel ini mulai memuncak,
Mereka bisa menaklukkan kerajaan yang besar itu, kerajaan Israel di masa itu, menguasainya. Yang terkenal di masa kerajaan Daud dan Raja Saul anaknya. Tapi mereka bisa taklukkan dengan kekuatan mereka. Tapi Tuhan mengatakan, aku juga akan menghancurkan mereka karena mereka mengendalikan kekuatannya. Kadang kalau kita melihat cara keadilan dengan cara kita, sulit sekali memungkiri itu tidak adil. Masakah orang jahat untuk menghukum orang benar? Disinilah kita lihat letak kedaulatan Allah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam hal-hal kesulitan dalam kehidupan kita bisa sama seperti Nabi Habakuk tadi yang berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Kita berharap Tuhan itu berlaku adil seadilnya kita. Kita menginginkan Tuhan itu melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan kita. Ya, dengan pertimbangan diri kita. Kita menjadikan diri kita itu tolak ukur. Dan melupakan kekuasaan Tuhan. Tuhan yang dari dahulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Kita beralih ke pasal yang ke-12, ayat yang ke-4b. Di sini dikatakan, sesungguhnya, ya pasal yang 4 semua ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak akan lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi sesungguhnya yang mau Tuhan ajarkan kepada Nabi Habakuk ini, lebih saya sederhanakan. Kamu kalau jadi orang benar, hiduplah oleh iman percayamu kepada Tuhan. Jangan kau melihat caraku bekerja, menunjukkan keadilanku. Jangan kau melihat dengan caramu sendiri, karena aku yang dahulu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah dengan kedaulatannya. Disinilah Nabi Habakuk, Bapak Ibu, menyadari bahwa kedaulatan Allah, Allah yang berdaulat itu selalu tetap pada jalan kebenarannya. Yaitu kebenaran Allah, bukan pada kebenaran kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bagi kita Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan saat ini? Saat ini bukan mengacu pada pembicaraan tentang dosa, tidak. Tapi, bagaimana kita bergumul? Di dalam pergumulan itu, kita menemukan dilema-dilema yang membuat kita itu seperti di persimpangan jalan. Tidak punya pandangan ke arah jalan A dan jalan B. Sehingga kita akan berhenti sejenak di dalam persimpangan itu untuk merenungkan petunjuk ke arah mana saya akan melangkah. Ke arah mana saya akan memilih jalan ini. Di masa pandemi ini tentu sekali kita punya pergumulan. Apalagi sekarang ini PPKM diberlakukan. Kita sangat mengharapkan sekali kalau kita keluar dari masa-masa sulit. Mungkin yang teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, mungkin terbatas sekali, sangat kesusahan sekali melanjutkan studi atau pembelajaran sekolahnya, punya kendala tersendiri ketika menjalani studinya. Dan mungkin Bapak Ibu yang bekerja dari rumah, mungkin punya keterbatasan tersendiri, punya keluh kesah tersendiri, punya persoalan tersendiri untuk melanjutkan pekerjaannya.
Dan bahkan tidak jarang, mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaannya karena di masa-masa ini sungguh masa sulit. Dan bagaimana kita meresponinya saat ini? Ini kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita, tapi kita harus keluar dari sana. Seorang misionaris yang bernama Ellen Garnier bersama 6 orang yang berlayar ke suatu daerah, dan ketika mereka di dalam perjalanan, kapal yang mereka tumpangi karam. Dan mereka harus terdampar di salah satu pulau tak berpenghuni dengan keterbatasan makanan dan minuman. Dan tidak ada kapal yang melewati, sehingga mereka tidak mendapatkan pertolongan sama sekalipun. Berhari-hari mereka di sana, akhirnya mereka putus asa dan mereka tidak lagi tidak mempunyai makanan dan minuman. Akhirnya satu persatu dari teman Ellen ini meninggal dunia. Satu persatu hingga semua 6 orang yang teman ini meninggal dunia. Dan tersisa dia seorang diri. Dan ketika cerita ini diambil dari jurnalnya yang ditemukan di sebelah mayatnya yang telah meninggal. Sesuatu yang menarik ketika dibuka dalam tulisan terakhirnya dari Ellen ini, ia menuliskan di dalam mengutip Mazmur yang ke-34 ayat yang ke-11. Dia mengutip Mazmur yang ke-34 ayat yang ke-11. Dia mengatakan begini di dalam firman Tuhan. Di dalam tulisan Ellen di bukunya, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan tentu sekali Bapak Ibu, ketika Ellen Garnier ini menuliskan ini di dalam jurnalnya, bukan keadaan yang sedang melimpah, bukan keadaan yang sedang penuh dengan berkat, bukan keadaan yang berkemewahan, tapi ini justru dalam kelemahan tubuh, keterbatasan. Dia mengatakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dan dilanjutkan dalam tulisannya, saya sedang dipenuhi dengan kesadaran akan Allah. Saya sedang dipenuhi kesadaran akan Allah. Ketika dia mengalaminya, bukan ini sesuatu pertemuan yang misterius, perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita melihat kepada diri kita menariknya, kita akan berkata mungkin ya, Tuhan itu baik, Allah itu baik, God is good all the time God is good. Kita mengatakan God is good, Tuhan itu baik karena memang kehidupan kita sedang baik. Kita sedang berkecukupan. Keadaan keluarga kita sedang damai sejahtera. Kita tidak mengalami sesuatu yang mencekikkan. Kita tidak sedang mengalami krisis. Kita mengatakan Tuhan itu baik. Tapi Ellen Garnier mengatakan Tuhan itu baik bukan berdasarkan karena kehidupannya sedang baik. Kehidupannya tidak sedang baik-baik, tapi dia mengatakan Tuhan itu baik. Orang yang benar tidak akan kehilangan sesuatu apapun yang baik. Kalau di dalam jasmaninya tidak sedang baik-baik saja. Dia harus akan mati di tempat itu. Dan tidak akan berjumpa lagi dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Itu sesuatu yang mengerikan, bukan? Tapi dia sanggup mengatakan Tuhan itu baik.
Saya tidak bisa berpikir, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau saya menjadi Ellen ini, nggak tahu bagaimana. Contohnya saya mungkin ditempatkan di tempat yang sendiri, terasing saja. Bahkan di masa pandemi ini saya jarang sekali keluar rumah. Jarang sekali berbicara dengan orang. Bahkan di rumah sendiri pun dalam keadaan zona yang masih nyaman, saya pun masih kehilangan. Kadang mengatakan, Tuhan kok begini sih? Ini baru zona nyaman, masih bisa makan, masih bisa cari makan. Tapi Ellen Gurnier, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tidak sedang baik, dia mengatakan itu. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia menyadari, dia mengerti, sama seperti Nabi Habakuk ini, ketika dia menyadari bahwa Tuhan punya cara tersendiri, punya surprise tersendiri, sekalipun dia harus mengalami tekanan-tekanan itu, bahkan sampai mengancam kehidupannya. Sehingga di pasal yang ketiga, Bapak Ibu, di Nabi Habakuk yang sangat singkat ini, dia di pasal 3 ayat yang ke-17, dia mengatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau kita melihatnya, ini sesuatu ancaman bagi semua orang yang mengacu kepada kehancuran, keruntuhan. Tapi pertanyaannya, sanggupkah kita bersukacita mengatakan bahwa aku ketika mencari Tuhan tidak akan kehilangan sesuatu apapun yang baik? Di ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Itulah kekuatan dari Nabi Habakuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sesuatu yang misteri perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan dalam tersulit apapun kehidupan kita saat ini. Kita akan mengatakan, Tuhan itu baik. Dan aku bersukacita atas itu. Ini yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat pandemi ini? Bagaimana kita meresponi yang terjadi saat ini bagi kehidupan kita? Apakah kita sanggup bersukacita dan mengatakan Tuhan itu baik? God is good all the time. All the time God is good. Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya setiap kita boleh semakin mengerti dan menyadari akan cara Tuhan menolong kita. Yang terkadang surprise. Tidak kita ketahui caranya. Tapi itulah yang Allah kerjakan kepada kita saat ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita dan meneguhkan setiap iman kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami ajaran, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, mendidik kami, memberikan kami firman-Mu untuk menguatkan kami, supaya kami memperoleh damai sejahtera di dalam diri kami. Di saat-saat yang sulit pada kehidupan kami, kami terus belajar mencari kebenaran Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam setiap sabda Tuhan.
Biarlah Engkau memimpin kami untuk berjumpa dengan Engkau. Karena hanya dengan berjumpa dengan Engkau, kami sanggup mengatakan Tuhan itu baik. Di masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, tidak jarang kami menjadi lemah, tidak berdaya menghadapinya. Termasuk di masa PPKM ini Tuhan. Tidak jarang kami harus kehilangan banyak sesuatu. Kehilangan uang kami, kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi. Kami harus menghadapi itu semua. Tapi ajarkan kami mengatakan ketika di keadaan tubuh kami sedang tidak baik, kami mengatakan Tuhan itu baik. Tidak akan kehilangan orang-orang benar, tidak akan kehilangan sesuatu apapun yang baik di dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, dan permohonan kami Tuhan, tolong kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Saudara Nelson, bahwa bersukacita di padang gurun. Terkadang dalam keadaan atau kondisi yang aman, saya tangkap dari kebenaran firman pada saat pagi ini, bahwa dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang baik dan sehat, kita mampu menyuarakan kata bahwa Tuhan itu baik dan dahsyat dalam kehidupan kita. Tetapi bagi kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, mampukah kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan dahsyat di saat keadaan yang tidak aman? Di saat dalam keadaan yang saat sakit, atau dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita, mampukah kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik? Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, mungkin kebenaran firman Allah pada saat pagi ini sangat sederhana dan singkat yang disampaikan oleh Saudara Nelson, tapi saya percaya bahwa mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah mau mempertanyakan mengapa Tuhan lakukan ini dalam hidupku, mengapa terjadi ini dalam hidupku. Tetapi mari kita tetap mau mengakui kedahsyatan Tuhan, bahwa dalam keadaan aman atau tidak aman hidupku, dalam keadaan yang sehat atau sakit hidupku, atau dalam keadaan yang aku menjalani proses demi proses, mari kita tetap mengakui bahwa bersama Tuhan aku tetap bersuka cita, bersama Tuhan aku tetap ada ketenangan. Puji nama Tuhan, saya percaya lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini, kita semua tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Saudara Nelson yang sudah memberkati kita buat kebenaran firman Allah. Biarlah semakin Tuhan pakai dalam pelayanan yang ada, semakin menjadi pribadi yang terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga sebelum kita akan tutup di dalam doa, tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun dalam minggu ini kepada Bapak Omriel Simanjuntak yang Tuhan tambahkan usianya. Biarlah dengan usia yang terus bertambah, Bapak Omriel Simanjuntak semakin melekat dengan Tuhan. Dan juga happy anniversary buat keluarga Bapak Riki bersama Ibu Lia. Biarlah di dalam usia perkawinan yang ada dan dalam keadaan apapun tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap melekat di dalam Tuhan, karena Yesus kita Dia adalah Allah yang dahsyat di dalam segala keadaan apapun yang terjadi. Dan bagi kita seluruh jemaat yang ada, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap kita bersemangat di dalam Tuhan, karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam doa penutup. Kita akan angkat satu pujian.
kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Saya sangat suka dengan lagu ini. Biarlah kita senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Bapa, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keadaan apapun. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur bahwa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami boleh merasakan kasih setia-Mu dan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah di dalam ibadah kami ada sukacita senantiasa yang kami rasakan. Dan lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, mendidik kami, mengajar kami bahwa di dalam segala keadaan kondisi apapun, bahkan ada di padang gurun sekalipun, di dalam tengah-tengah kesulitan sekalipun, kami tetap bersukacita. Kami tidak mempertanyakan kuasa-Mu, kami tidak mempertanyakan Engkau di dalam kehidupan ini, tapi kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati saudara Nelson yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih jauh anak muda ini, sehingga semakin hari semakin Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupannya. Dan Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah bertambah usia pada saat minggu ini. Baik Bapak Om Riel Simanjuntak, lewat usianya yang bertambah, Engkau pakai lebih jauh dalam kehidupannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangganya, menjadi pribadi yang terus hidup berjuang untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang dia alami saat ini, kami percaya Tuhan hidup di dalam kehidupannya, dan Engkau yang terus beracara dalam kehidupannya, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Riki bersama Ibu Lia yang Tuhan telah tambahkan usia perkawinan mereka. Kami tahu di dalam menjalani masa-masa perkawinan, oh Tuhan, mengalami banyak perkara, banyak hal yang tidak mudah mereka alami, tetapi kami tahu bahwa bersama Engkau mereka mampu menjalani segala keadaan, dan mampukan mereka terus Bapa, sehingga hari-hari hidup mereka terus dipakai untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah dalam segala keadaan apapun yang saat ini mereka alami, Engkau sumber kekuatan bagi mereka. Pemulihan-Mu terus terjadi bagi keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada, yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah, keadaan apapun yang mereka alami, yang mungkin saat ini masih menjalani isolasi mandiri, bahkan mungkin ada yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, yang mengalami Tuhan pergumulan-pergumulan, proses apapun terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya Bapa bahwa mereka akan tetap kuat,
mereka tetap akan mampu menghadapi segala keadaan, karena mereka menjalani semua itu bukan dengan seorang diri, tetapi ada Engkau yang memegang tangan mereka. Engkau mampu Tuhan di setiap keadaan apapun menjangkau seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada yang mengikuti ibadah, baik anak-anak kecil, baik pemuda remaja, baik orang dewasa maupun lansia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang memberkati kami pada siang hari ini, dan kami terlalu percaya lawatan dan kasih-Mu terus mengalir bagi seluruh jemaat-Mu, bagi bangsa kami, bagi negara kami. Tuhan, Engkau pulihkan, lawat senantiasa Bapa, bahwa keadaan apapun yang terjadi di bangsa kami saat ini, bahkan seluruh dunia mengalami, kami tahu ini tidak kebetulan, ada rencana-Mu yang indah terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Mampukan kami menghadapi segala keadaan yang ada. Kami biarlah Tuhan tetap teguh, tetap memegang kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa apapun yang kami alami, kami tetap mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Pada saat pagi ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. Bro Nelson, makasih, thank you. Pak Andre, Tuhan berkati. Tari, Tanti, Emak, Jenny, Ibu Vero, Tuhan berkati. Vivian, Pani, Tuhan berkati. Pak Om Riel, Tuhan berkati, sehat selalu. Oma, Jojo, Tuhan berkati. Pak Mesak, Stanley, sehat selalu, semangat, Tuhan berkati ya. Oke, Ibu semua orang, Tuhan berkati, semangat selalu. Semuanya Tuhan berkati. Thank you Bu. Oke, kita end meeting semua dari sini ya. God bless you all, ketemu lagi minggu depan.